warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di channel Bojong Elektro, channel yang selalu akan menyajikan tutorial tentang perbaikan elektronik. Mohon maaf karena udah jam 1 malam, suaranya agak kecilin dikit agar tidak mengganggu orang yang lagi tidur. Oke teman-teman, di sini saya akan memperbaiki satu buah modul AC. Modul AC sub Thailand dengan kendala kerusakannya itu bekas tersambar petir, dan IC-nya pun nih, IC-nya pecah teman-teman tuh. Ntar kita fokusin, IC-nya pecah teman-teman. Jadi untuk kerusakan seperti ini kita berfokus terhadap bagian regulatornya teman-teman, dioda dan dioda damper semuanya yang berhubungan dengan arus tegangan dari power supply, dan sekundernya itu nanti kita cek juga. Untuk kena petir ini, jadi untuk kata konsumennya, jadi teknisi AC kesini ngasih modul dan pemberitahuan dari konsumen ini bekas tersambar petir. Mudah-mudahan tidak terkena ke IC dia nih, IC kontrolnya. Kalau dia kena, wassalam teman-teman. Di sini ada tertera nih tuh, ada diagramnya 12 volt dan 5 volt. Jadi cuma mengaktifkan 12 volt ini untuk relay, ini untuk relay dia nih, dan 5 volt untuk mengaktifkan IC control dan bagian sensor teman-teman. Jadi seperti itu cara kerjanya. Kita akan untuk tipe yang pecah ini sudah tidak terlihat tuh, sudah tidak bisa dilihat lagi. Biasanya ini teman-teman dia memakai IC MIP 2K3 teman-teman. Kebanyakan di sub AC pakai 2K3, MIP 2K3. Langsung dulu kita cek dulu untuk bagian komponen-komponen. Yang ini udah otomatis, pasti ini harus kita ganti. Dan TL-nya pun nih, TL431 ini ada TL-nya teman-teman. Ini juga harus kita ganti, wajib. Karena apa? Dia berhubungan dengan IC regulator ini. Dia pecah kayak gini udah otomatis TL-nya itu rusak, kita harus ganti teman-teman. Oke, kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita cek dulu untuk dioda-diodanya. Dimulai dari sini teman-teman nih, kita lihat jalur untuk jalur soket AC-nya. Nih di sini ada fuse tuh, ini fuse kecil 3 ampere fuse-nya teman-teman. Dia akan melewati, jadi ada jalur AC-nya dari sini ke sini nih, soalnya tuh ada trafo dan ada dioda damper, dan di sini elko besarnya teman-teman. Kita akan cek fuse-nya terlebih dahulu apakah fuse-nya nyambung. Perhatikan di sini, apakah nyambung fuse-nya. Oke, fuse nyambung teman-teman. Dan kita cek untuk dioda. Ini dioda sisir teman-teman. Kita kelihatan. Kita balik ke sini, harus tidak bergerak jarum. Oke, aman. Kita balik lagi, harus tidak bergerak. Oke, aman. Untuk dioda sisirnya aman teman-teman. Kita cek elko coba. Oke, aman. Untuk bagian dioda bagian power supply yang bagian apa namanya bagian dalam, bagian PSU, bagian primer teman-teman, maksud saya bagian primer ini aman. Untuk dioda-diodanya aman. Kita cek secara fisik,
cuma ini aja yang terbakar. Lalu kita cek juga untuk dioda sekundernya teman-teman. Jadi di sini ada trafo switching nih. Ini trafo switching, ini bagian primer, ini bagian sekunder. Jadi kita akan cek dulu untuk bagian sekundernya. Kalau untuk bagian primer kita pastikan aman. Nih di sini ada dioda. Terlihat ya. Bentar, biar enak. Lihat, perhatikan jarum. Ini dioda. Oke, kita balik. Ini harus tidak berjalan kalau setelah dibalik. Oke, ini aman. Sini ada dioda juga. Oke, ini di Oke, aman. Untuk bagian sekunder, kita pastikan dulu bagian sekunder itu aman, teman-teman. Jadi ini kerusakan di bagian MIP 2K3. Jadi kita akan cari dulu untuk IC regulatornya, dan jangan lupa TL-nya nih teman-teman. TL431 harus wajib kita ganti. Karena apa? Untuk bagian MIP-nya ini pecah, otomatis dia juga bakalan rusak karena dia mengontrol keluar tegangan, dia yang ngontrol teman-teman. Saya akan cari dulu untuk pergantiannya. Oke teman-teman, jadi untuk MIP 2K3 saya tidak punya. Ini juga cabutan nih, MIP 2F2. Jadi untuk MIP 2F2 dan 2K3 ini datanya sama teman-teman. Kita cek aja di Google, di aplikasi ada untuk bagian data-data IC. Jadi kita bisa mastiin apakah ini datanya sama. Oke, langsung kita pasang. Oke teman-teman, setelah pergantian dua komponen ini, MIP 2K3 kita ganti MIP 2F2, dan TL431 ini kita ganti juga. Sesuaikan pemasangannya teman-teman agar lebih hati-hati lagi. Untuk main di regulator kita harus memakai bolham 100 watt teman-teman. Kita biar lebih aman teman-teman, kita buka dulu untuk fuse-nya kita buka dulu. Jadi fuse-nya teman-teman kita ganti pakai bolham 100 watt agar lebih aman lagi. Kita kalau main di regulator biasakan fuse ganti sama bolham. Kita tes teman-teman, soket AC kita pasang di sini. Kita lihat jalurnya yang mengarah ke dioda sisir. Kita akan colok dan perhatikan untuk bagian sensor apakah yang menyala. Kita pastikan tidak ada tai solderan yang bersenggolan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, untuk lampu sensor menyala, kita cek untuk tegangannya, berarti sudah berproses untuk tidak terlihat. Oke. Kita cek untuk tegangan 5 volt dan 12 voltnya. Oke, ini 5 volt, bagus, terbaca 5 volt. Kita cek nih di elko-nya. Dan untuk 12 volt ini terbaca 14 volt. Karena belum ada beban kemungkinan teman-teman. Jadi kita jajal remote, coba apakah mau. Kita di sini aja nih, di sini ada switchnya nih, ada tektok ya.
Dan untuk tektok ini switch ini tidak mau teman-teman, tidak mau kontrol bagian remote. Kita cek bagian remote, mana remote-nya. Oke, ini di remote. Dan tidak berfungsi teman-teman, walaupun itu nyala dan tegangan sudah normal. Ini sebenarnya ini ada kemungkinan teman-teman, ada kemungkinan kerusakan di bagian IC control, ataupun memang kerja dia seperti ini karena belum ada bagian motor pen ataupun semacam segalanya lagi. Jadi ada dua kemungkinan ini teman-teman. Untuk bagian tegangan sudah normal, tetapi tidak bisa dimatiin dan juga tidak bisa pakai remote. Ada kemungkinan juga untuk kerusakan di bagian AC controlnya teman-teman. Jadi di sini saya bisa simpulkan, mungkin teman-teman ada yang lebih tahu untuk cara kerja AC, modul AC ini. Kalau untuk tegangan saya pastikan sudah normal, tetapi untuk cara kerjanya di apa kemungkinan belum ada soket-soket yang lain untuk soket-soket jalur untuk kayak seperti motor pen, tidak ada. Jadi saya rasa cukup seperti ini aja. Nanti kemungkinan kalau udah sampai di yang punya, saya akan pastikan. Apabila tidak mau normal berarti kerusakan di AC control ini teman-teman, karena tadi kita tektok switch dan remote tidak bisa. Saya rasa cukup. Apabila ada pertanyaan mengenai kerusakan elektronik, bisa teman-teman sharing di channel Bojong Elektro. Insya Allah sempat saya akan balas untuk komentar teman-teman. Dan apabila tidak terbalas juga kemungkinan ada kesibukan, nanti kalau terlihat akan saya balas insya Allah. Dan saya rasa cukup saya ucapkan, dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman, dukung channel ini agar lebih berkembang lebih baik lagi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halus.